Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, kita masih membahas tema kita, unjuk rasa protes pemerintah terus bergulir, dan nampaknya narasumber yang saya sampaikan sebelumnya yang akan hadir yaitu Ketua Korkom IMM Unismu Makassar, Indra Darius Kala, nampaknya berhalangan hadir dan kita terhubung melalui layanan telepon, dan saat ini sudah terhubung. Saya mencoba menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Indra. Halo. Halo. Baik, nampaknya terputus. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Saya ke Pak Herman lagi nih, terlebih dahulu dari Kopel. Kalau Anda melihat dinamika yang sedang terjadi di DPR, kemudian menjelang selesainya masa jabatan DPR yang periode 2014-2019, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini sistemnya sistem kebut semalam begitu, SKS. Dalam merevisi undang-undang ini, apakah ini kemudian berdampak juga kepada kualitas undang-undang yang begitu kontroversi sehingga menimbulkan berbagai macam desakan dari para demonstran, daripada mahasiswa? Iya, sebenarnya dari beberapa rancangan undang-undang itu kan sudah lama. Cuman nanti terakhir ini perlu dikebut. Bahkan yang kita sayangkan memang juga itu kan RUU KPK kemarin itu kan tahun yang lalu itu kan sempat diprotes banyak orang dan itu dihentikan. Dan itu tidak masuk di prolegnas tahun ini. Tidak ada direncanakan. Jika dia tidak masuk di prolegnas, harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Ya. Dan ini berarti melanggar. Ini di akhir-akhir periode itu kemudian dimunculkan kembali untuk kemudian ditetapkan dan menjadi, lucunya lagi ini menjadi hak inisiatif DPR. Sehingga memang dan tidak ada komunikasi dengan KPK, padahal objek dari undang-undang yang akan diatur itu adalah KPK. Nah, sehingga berbagai macam prediksi-prediksi kepentingan-kepentingan bisa saja masuk di dalamnya. Orang kemudian curiga, publik curiga ada apa ini dengan revisi undang-undang KPK. Nah, itu kemudian menuai berbagai penolakan dari publik, termasuk dari akademisi yang saya sebutkan tadi. Bahkan pimpinan KPK juga kan mengembalikan mandat ke presiden. Nah, ini semua yang saya kira yang menimbulkan berbagai gejolak-gejolak di masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa untuk turun di lapangan. Juga beberapa undang-undang yang lain, revisi undang-undang yang lain juga seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Kita sudah tersambung dengan Indra, Ketua Korkom IMM Unismu Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin langsung saja perkembangan sejauh ini aksi unjuk rasa yang berlangsung oleh teman-teman mahasiswa. Apakah sampai saat ini masih sedang berlangsung? Untuk saat ini, pertama yang saya sampaikan bahwasanya kita dari Aliansi Mahasiswa kampus Kota Makassar itu tadi melakukan aksi secara serentak, tetapi terkhusus untuk teman-teman Universitas Muhammadiyah Makassar, kita aksi tadi mulai jam 1 pada Jumat. Kita aksi prakondisi depan kampus, kemudian kita long march ke kantor DPRD. Untuk sampai saat ini aksi kita itu sudah selesai dan alhamdulillah tertib, aman dan tentram tadi. Dan kita tetap sesuai dengan koordinat masing-masing. Ini serentak oleh seluruh dari berbagai kampus yang ada di Makassar. Iya. Titik Jadi, temunya di beberapa teman-teman tadi, ada dari UNM, ada dari UMI, kemudian ada teman-teman UPRI juga, kemudian ada dari UKIP juga tadi. Berarti informasi yang saya dapatkan dalam beberapa waktu yang lalu, yang saya lihat ada beberapa insiden bentrok di sekitar Jalan Urip Sumoharjo itu bukan dari teman-teman mahasiswa yang bentrok. Kalau untuk dari bentrokan di Urip Sumoharjo itu, saya rasa ketika kita mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah aksi dari teman-teman mahasiswa, saya katakan itu salah, karena di mana
mahasiswa ketika turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi itu bukan aksi abal-abalan, tetapi itu sudah terkonsolidasi secara baik. Ya. Jika pun ada yang ingin memprovokasi, saya rasa itu adalah oknum. Saya katakan malam ini itu adalah oknum, itu bukan dari pihak mahasiswa itu sendiri. Ketika pun ada terdapat memang betul adanya, tetapi itu adalah oknum. Saya katakan seperti itu. Ya. Baik. Mahasiswa rencananya akan terus menyuarakan aspirasi, melakukan aksinya? Ya, saya rasa kita akan tetap melakukan aksi, bahkan lebih besar-besaran lagi, karena melihat kondisi bangsa hari ini kan itu sangat menggeliat, sangat memprihatinkan, di mana kita turun bukan atas dasar kepentingan, tetapi kita betul-betul turun atas dasar kepentingan rakyat itu sendiri untuk menyuarakan aspirasi rakyat, sampai tuntutan kita sampai kepada pusat dan sampai tuntutan kita dipenuhi oleh pusat di DPR RI itu sendiri. Itu harapan kami dari seluruh mahasiswa yang ada di Kota Makassar itu sendiri, terkhusus teman-teman di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, tadi tujuan long march-nya di DPRD Sulawesi Selatan. Bagaimana respon dari DPRD? Ada yang menerima? Tadi juga saya mau cerita sedikit. Kita tadi long march itu alhamdulillah dan cukup jauh perjalanan kita, kurang lebih dari Alauddin ini ya kita long march sampai ke DPRD itu kita bisa tertib dan aman sesuai dengan koridor ya, dan kita pada saat sampai tiba di sana beberapa menit kita melakukan aksi orator dan kita disambut oleh Bapak Wakil DPRD itu sendiri, DPRD Provinsi Pak Syahrudin. Ya. Baik, untuk tuntutan sendiri yang disampaikan teman-teman mahasiswa dan apa alasan menolak rancangan undang-undang atau poin-poin yang terdapat pada tuntutan tersebut? Baik, ada beberapa hal ya, poin tadi untuk persoalan tuntutan kita, saya rasa itu jelas terkait dengan polemik dinamika kebangsaan di mana beberapa kebijakan pemerintah yang kontroversi hari ini kita rasa itu, di mana diantaranya tentunya yang sangat kita kritiki yaitu RKUHP itu sendiri. Kita menolak akan adanya RKUHP itu, di mana harapan kami sebenarnya dari RKUHP ini itu dievaluasi kembali karena memang ada beberapa poin yang kami rasa itu tidak rasional ya. Bayangkan gelandangan saja, orang yang terlantar di jalan itu didenda sampai 1 juta. Di mana kira-kira logikanya ya? Saya rasa orang yang seperti itu, di situ letaknya negara harus hadir di situ. Baik. Letaknya negara, fungsinya para pemimpin kita harus hadir di situ, bukan malah menghukum mereka, bukan malah memberikan beban kepada mereka dengan tuntutan 1 juta itu. Saya rasa itu tidak rasional. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Poin yang paling krusial yang dirasa oleh teman-teman mana? Kalau untuk paling krusialnya, saya rasa krusial semua ya. Untuk persoalan krusialnya termasuk juga revisi Undang-Undang KPK itu sendiri. Revisi Undang-Undang KPK kita juga kritisi sampai pada hari ini karena saya rasa ini bukan malah menguatkan KPK, bahkan melemahkan KPK itu sendiri. Karena di mana ada beberapa poin yang sangat kontroversi sampai pada hari ini dan itu tidak jelas. Ya, contohnya mungkin diantaranya yaitu pembentukan badan pengawas KPK pada saat melakukan penyidikan. Di sini sebenarnya yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi badan pengawas untuk KPK nantinya yang akan dibentuk oleh DPR. Dan tentunya untuk menjadi badan pengawas di KPK itu sendiri, tentunya dia adalah orang yang harus lebih tinggi jabatan kan, ya, daripada ketua KPK itu sendiri. Di mana kita ketahui bahasanya ketua KPK itu berasal dari untuk saat ini hasil seleksi capim KPK kemarin itu menghasilkan sebuah hasil yaitu Irjen Firly. Dan pasti yang akan mengawasi KPK itu sendiri adalah orang-orang yang notabene-nya harus lebih tinggi daripada Irjen Firly ini. Di situ sebenarnya menjadi letak kontroversi ya, dan saya rasa itu yang perlu dievaluasi kembali oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian persoalan status capim KPK ini yang berpindah menjadi ASN, saya rasa itu tidak kurang tepat karena amanat reformasi kita salah satunya adalah yaitu pemberantasan KKN ya.
korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbicara tentang korupsi, ya saya rasa pemberantasan korupsi hari ini adanya saja KPK itu masih ada korupsi. Ya, bagaimana ketika KPK itu ditiadakan? Ya, saya rasa itu yang sangat perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah ketika ingin mengintervensi lembaga KPK, ya, karena statusnya dipindahkan sebagai ASN dalam artian kepemimpinan tertinggi itu berada di tangan presiden, ya. Berarti dalam menangani sebuah kasus itu harus minta izin dulu kepada pihak Bapak Presiden kita, ya. Saya rasa itu yang perlu dievaluasi kembali karena berbicara tentang lembaga KPK, dia harus berkiprah dan dia harus menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena ini berbicara tentang kasus-kasus koruptor yang saya rasa kasus koruptor ini harus bisa disejarkan dengan kasus-kasus kriminal yang luar biasa seperti terorisme dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut terkait mengenai kesejahteraan masyarakat itu sendiri karena banyak korban yang ditimbulkan daripada kasus koruptor ini. Saya rasa itu. Baik, artinya sampai kemudian RUU ini tidak dibatalkan dan kemudian Perpu juga belum diterbitkan oleh Presiden, masih akan ada aksi yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar? Ya, kita sudah komitmen bersama. Dan satu lagi juga, bukan hanya RUU juga yang menjadi polemik hari ini. Ya, kemarin kita sudah melihat bersama dengan kacamata kita sendiri informasi yang masuk bahwasanya ada saudara kita yang terkena tembakan di Kendari sana, di Sultra di sana. Dan saya rasa itu adalah kasus yang sangat biadab ya terhadap saudara kita. Dia tidak ada salahnya, dia hanya ingin menyuarakan aspirasi rakyat. Dia hanya ingin menyuarakan kebenaran, tetapi kenapa dia ditembaki? Ya, dan kami rasa kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menuntut Kapolda daripada Sultra untuk copot, ya, untuk copot dari jabatannya. Ketika pun itu tidak terpenuhi, maka kami akan menuntut Kapolri copot dari jabatannya. Ya, itu yang menjadi komitmen kami bersama. Karena kami rasa saudara kami, ya, perlu kami perjuangkan kembali ya sampai kepada keadilan itu ditegakkan. Ya, itu baik. Mungkin. Ada pihak yang mengatakan bahwa demonstrasi hari ini telah ditunggangi oleh beberapa pihak. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang ditunggangi, ya. Tapi kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Karena kita turun atas dasar keresahan, atas dasar kegelisahan dari rakyat itu sendiri. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, social of control, harus tetap senantiasa menjadi garda terdepan untuk bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat. Yang ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat, maka itu harus disuarakan. Saya rasa seperti itu. Baik, ketika terakhir. ada yang mengatakan bahwasanya aksi mahasiswa ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, saya katakan itu tidak benar, itu adalah salah. Baik, terakhir sebelum kita break, rencananya dalam waktu dekat kapan aksi akan kembali digelar oleh teman-teman dan harapan Indra ke depannya? Ya, kalau untuk perencanaan aksi ke depan, kalau dari pihak DPRD itu sendiri tadi memberikan sedikit angin segar, bahwasanya nanti pada saat hari Senin depan itu dia akan mengundang kita untuk mengadakan diskusi. Namun ketika itu tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan aksi besar-besaran lagi. Ya, kemudian ya terkait mengenai harapan secara pribadi dan tentunya saya berbicara juga harus mewakili seluruh teman-teman aktivis mahasiswa yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Harapan kita, tuntutan kita itu bisa terpenuhi dan bisa sampai ke pusat di DPR RI dan betul-betul ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti untuk penghapusan ataupun penolakan daripada RUU itu sendiri ya. Jadi itu harapan kami sebenarnya, karena ketika tuntutan kami ini tidak terpenuhi, maka kita akan tetap terus memperjuangkan hak kita ini, hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Indra Darius Kala selaku Ketua Korkom IMM Unismu Makassar telah bergabung di obrolan Karebosi meskipun tidak sempat hadir di studio namun dapat memberikan informasi melalui layanan telepon. Terima kasih dan selamat berjuang. Dan Bapak-bapak kita akan lanjutkan pembahasan kita usai jeda yang satu ini. Kita break dulu karena pembahasan tadi sudah terlalu panjang. Dan pemirsa obrolan Karebosi akan kembali sesaat lagi.